Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baik ya, karena permasalahan ijazah palsu ini yang mana sekarang sudah masuk ke dalam tahap yang ditunggu-tunggu sedari lama ya, 400 hari itu menunggu kepada persidangan. Sampai-sampai saya terkenal dengan nama AA Guru Haptic Feedback karena permasalahannya memang begitu hektik ya, terus menerus. Ini banyak sekali yang bisa dibahas, malah banyak sekali yang belum saya bahas ya. Di antaranya saya belum melihat ada channel yang meneliti perkataannya hakim dari awal sampai akhir. Jadi berapa kali hakim berbicara, apa saja pembicaraan hakim, ya, kemudian apa implikasi pembicaraannya, kemudian bagaimana cara kita menganalisanya, itu belum ada tuh, ya. Yang mau saya membicarakan hakim, kita gibahin si hakim ya. Buat yang mau tuliskan di bawah kolom komentar, karena si hakim ini belum masuk. Nah, saat ini saya mau membicarakan dulu Mas Roy Suryo. Baik ya. Posisi kita seharusnya ya, ini saya mau pede saja ya, bilang kita saja ya, Anda dan saya, Anda semua dan saya. Posisi kita kan sebetulnya tidak mau ini sampai persidangan. Kenapa? Karena banyak cacat formil, yang mana sayangnya cacat formil itu tidak dilihat oleh kejaksaan. Harusnya kejaksaan mendeponering, tetapi kan itu tidak terjadi, malah dilimpahkan. Nah, di dalam ranah inilah pra peradilan Mas Roy Suryo masuk, yaitu di dalam mempermasalahkan penangkapan yang bersangkutan. Nah, ini banyak sekali implikasinya. Dan Mas Roy Suryo itu memang jago ya membuat termul kelabakan. Yang mana Mas Roy itu bukan hanya akan melakukan satu pra peradilan, tetapi akan banyak melakukan pra peradilan. Dan ini sontak membuat para termul makin gelagapan ya, karena mereka itu kan inginnya melihat penderitaan kena kepada Mas Roy dan Dr. Tifa. Kalau kita mah bukan ingin melihat penderitaan Jokowi, bukan, kita mah ingin melihat Jokowi itu ijazahnya asli, yang mana sudah tidak bisa dilihat seperti itu lagi karena sudah terlalu banyak pembuktian yang membuktikan sebaliknya. Ya, urusan si Jokowi itu dia nantinya menderita atau tidak, itu mah urusan nanti setelah permasalahan ijazah ini. Hanya saya sudah menyampaikan apa yang dimaksud, bahwa ini memang hektik sekali ya. Hektik ya itu riweuh kalau kata orang Sunda mah makanya ngapain ya unglas Inggris lah, riweuh begitu ya, riweh bukan riweuh. Saya orang Sunda mau apa riweuh itu ya. Nah, ini riweuh sekali nih. Baik, saat mau mereaksi permasalahan pra peradilannya Mas Roy ini, ternyata ya ada fakta yang baru saya ketahui. Apa itu? Ada rekaman yang oleh hakim dipinta untuk tidak disebarkan. Nah, saya katakan dipinta karena hakim tidak punya kewenangan untuk melarang suatu penyebaran informasi. Video yang dimiliki oleh Mas Roy Suryo itu termasuk ke dalam ranah informasi yang berupa gambar. Nah, ini saat ditampilkan di persidangan, ternyata hakim melihat itu terlalu sensitif, sehingga hakim meminta kepada Mas Roy untuk tidak menayangkan hal itu. Nah, ini akan kita simak ya, dan dari sinilah Mas Roy Suryo mengajukan beberapa pra peradilan lagi dalam rencananya demikian, yang mana sontak dari sinilah para termul semakin menjadi-jadi ya kefrustrasiannya itu. Kemarin saja waktu Mas Roy dilepaskan oleh kejaksaan, nangis-nangis Ade Darmawan itu. Nah, kalau cukup waktunya kita akan lihat dua video. Satu mengenai Mas Roy yang menceritakan kenapa perlu ada pra peradilan yang lain. Di sisi lain kita akan melihat siapa termul ya yang mereaksi pra peradilan ini. Baik, kita akan mulai dari sini. Check it out. Tanggal 3 Juli 2026 telah selesai rangkaian sidang pra peradilan dari mulai pembacaan permohonan, kemudian ada jawaban dari termohon,
kemudian ada juga replik atau tanggapan kami terhadap jawaban termohon yaitu Polda Metro Jaya. Kemudian juga ada duplik dari termohon, ya. Dan kemudian diikuti selanjutnya dengan pemeriksaan saksi. Kami mengajukan 3 saksi, 1 ahli, kemudian sekian daftar alat bukti. Kemudian termohon dari Polda Metro Jaya juga hanya mengajukan 1 ahli dan sekian daftar alat bukti. Nah, hari ini agendanya adalah penyampaian kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra peradilan. Dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat. Kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, karena persidangan ini terbuka untuk umum dan bisa live streaming juga, ya. Kecuali kemarin untuk pemeriksaan saksi. Nah, dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kami ada 3 saksi, tapi ada satu saksi kunci, ya, yaitu seseorang yang bekerja bersama Mas Roy di rumah, dan ada 3 video yang kami putar dalam persidangan itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI. Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Karena arahan dari hakim pra peradilan adalah terkait dengan video-video krusial di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Takutnya ada fitnah. Dan itu ada larangan dari hakim pra peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang oleh Mas Roy dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Ya, ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari hakim tunggal pra peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh hakim. Kenapa hakim melarang itu? Supaya demi menjaga privasi, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan, ya. Dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada. Dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim pra peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy, ya. Nah, di sini kita masuk, ya. Kita publik kan pengennya Mas Roy, ayo dong. Pertontonkan dong. Nah, ini yang jangan kita itu. Sekali lagi saya harus bawa-bawa Hozinuddin nih. Jangan kayak Hozinuddin. Dia punya keinginan, ayo. Nggak boleh. Ya, kita punya keinginan seperti itu. Tetapi kan Mas Roy sudah ingin katakanlah mentaati hakim. Meskipun Mas Roy itu punya hak loh untuk menyebarluaskan hal itu di luar persidangan. Itu punya hak lah, yang itu informasi milik yang bersangkutan. Sepenasaran apa saya terhadap video itu? Penasaran sekali. Malah bisa penasaran 2 kali, malah bisa penasaran 3 kali. Tapi demi menghormati ya proses persidangan yang sedang dijalani oleh Mas Roy Suryo, sudah ya, jangan mendesak, jangan memaksa begitu. Nah, itu ya kita hormati. Hanya saja memang disayangkan, tapi itu seharusnya menjadi pertimbangan bagi hakim. Apabila pada akhirnya misalkan ditolak, nah Mas Roy, ya ini mah permintaan bukan pendesakan, ya. Kalau ditolak sama hakim, udah sebarkan aja ya, biar bisa melihat masyarakat itu apa yang secara presisi terjadi pada hari itu. Begitu ya. Cuman kita sudah mendapat kesimpulan. Ini Pak Abdul Ghafur Sangaji tidak akan berbicara demikian apabila persidangan tidak berlaku demikian, karena ini memang disiarkan secara publik pernyataan Pak Abdul Ghafur Sangaji mengenai request dari hakim. Berarti itu ya ada yang disembunyikan. Tanpa yang disembunyikan pun, tanpa yang dipotong itu pun, kita sudah melihat banyak sekali pelanggaran terhadap Mas Roy Suryo berkaitan dengan penangkapannya saja. Belum lagi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelum itu. Baik, kita lanjutkan. Hal yang kedua adalah terkait dengan pendapat ahli. Pendapat ahli yang kami ajukan itu tentu confirm bahwa
penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 Tidak sesuai. pada pagi hari sekira jam 7 di rumah Mas Roy itu tidak sesuai, ya. Dan kemudian kami kaget juga bahwa ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya ini menarik. justru mengkonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Dan kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dari kedua belah pihak, ya, dan kami menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ternyata masih ada ahli yang objektif. Meskipun setelah itu dia keluar, dia mengkoreksi lagi gitu loh. Tapi pernyataan dia kan sudah dicatat oleh Panitra dan itu sudah menjadi fakta persidangan, ya. Entah mungkin karena baru merasa sadar bahwa oh ya, saya ini kan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya ya. Kok kenapa saya membenarkan mereka ya? Aduh, ya. Jadi memang terlihat ada pesanan gitu ya. Tapi seorang ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan sudah memberikan keterangan itu di bawah sumpah, itu adalah fakta persidangan. Dan terakhir, Mas Roy, ada pertanyaan kemarin, kenapa kami mengambil langkah pra peradilan ini? Langkah pra peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi, ya, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan satu lagi, kami kemarin hari Kamis ya Mas Roy ya. Ini saya umumkan saja karena nanti saya jelaskan lebih detail. Nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Roy karena sudah disepakati juga untuk diumumkan ke publik bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra peradilan yang baru. Jadi termul nangis. Mengajukan lagi permohonan pra peradilan yang baru untuk menguji setidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Bu Tifa kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, para termul. Termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat. Itu 8 tahun. Ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Mungkin nanti Mas Roy akan lebih detail lagi. Saya mengantarkan saja. Terima kasih. Surat penahanan dan termasuk surat termasuk barang bukti itu berubah. Siapa tahu berubah, yang kemarin pakai KUHP baru ternyata diubah menjadi KUHP lama supaya dicocok-cocokkan. Nah, ini kan nggak boleh terjadi. Meskipun kita nggak boleh suudon begitu. Ya, tapi yang jelas adalah boleh saja Mas Roy, nggak buat saya mah. Kita sudah sampai di ujung. Suudon aja udah sama pemerintah sekarang malah. Dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji, ya, kita sudah mendaftarkan kembali pra peradilan yang kedua. Baik, sebentar ya sebelum ini. Nah, ini kan sudah jelas berarti memang pra peradilan yang selanjutnya akan ada. Yang mana ini kan menjadi bahan gorengan para termul tuh, yang mengatakan bahwa ada upaya untuk mengulur waktu ya. Padahal bukan mengulur waktu, yang bersangkutan ini sedang mengupayakan atau sedang menggunakan upaya hukumnya. Ini termul itu selalu salah menilai, mereka itu selalu salah melihat permasalahan ya. Jadi saat Mas Roy, Dr. Tifa itu meneliti hasil scan ijazah Jokowi
itu dikatakannya fitnah. Padahal itu kan meneliti hasil scan, bukan fitnah. Sudahlah masuk sekarang sampai pengadilan. Lah yang diupayakan pun Mas Roy itu sedang menggunakan hak hukumnya. Lah ditilainya kok mengulur waktu. Piye iki? Ya, gimana sih? Para termul itu. Jadi ini sudah terjawab ya, bahwa memang pra peradilan itu akan ada untuk yang kedua kalinya, dan pra peradilan ini berdasarkan atau berlandaskan dari sidang Dr. Tifa yang sudah terjadi kemarin, yaitu dari dakwaan kejaksaan, yang mana memang betul kan, kita juga sudah membahas, Anda juga sudah tahu kan, ada masalah besar di dalam dakwaan jaksa kemarin itu. Nah, ini akan diupayakan oleh Mas Roy Suryo ke pra peradilan, yang mana saya rasa strategi ini sejauh ini berhasil ya. Berhasil untuk apa? Untuk membuka kebobrokan persidangan, bukan untuk membebaskan Mas Roy dan Dr. Tifa, karena itu kita masih punya sangkaan ya, ini sidang dagelan. Kita sudah punya sangkaan seperti itu ya, kecuali apabila memang terbukti sebaliknya begitu. Ini adalah sidang dagelan, sehingga kalau hasil akhir mungkin di antara Anda juga sudah ada yang skeptis ya dengan persidangan ini. Tetapi dengan diberjalankannya persidangan regardless terhadap hasil akhirnya, yang mudah-mudahan memang hasil akhirnya sesuai dengan keinginan kita, mudah-mudahan demikian. Regardless tapi itu ya, tidak dilihat pun hasil akhirnya. Sudah hasil apa yang diinginkan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa, yaitu apa? Mengungkap siapa sebetulnya Joko Widodo itu. Jadi dia bukan hanya pembohong, dia itu sadistik, bukan negarawan, psikopat, dan lain sebagainya. Itu nampak, dan ini akan menjadi bahan sejarah ya untuk anak-anak kita. Karena masih ada si Gibran anaknya tuh, masih ada cucunya juga ya, yang kasihan masih kecil belum tahu apa-apa udah diomongin juga tuh. Pra peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan undang-undang ITE. Karena kita tahu semua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh dua kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof Henry Subianto ya, Prof Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsumar. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk mentersangkakan saya dan juga Dr. Tifa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada. Bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Maka kemarin saya juga mengerti kalau teman-teman dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sangat mempertanyakan dan bukan menggugat ya, tapi mungkin akan mempersoalkan tayangan-tayangan TV yang dijadikan bukti. Tayangan TV itulah hak demokrasi. Betul. Itulah hak media untuk kemudian menyampaikan. Kalau semua media tiba-tiba bisa digugat tayangannya kan parah. Nanti Pemret atau host yang ada dipanggil selaku saksi, kan rusak negeri kita. Kalau itu, karena semua itu juga kalau media itu sudah ada undang-undang pokok pers. Ya, itu ada undang-undangnya sendiri. Betul. Tahun 99. Tidak bisa kemudian langsung ditarik kepada undang-undang ITE. Jadi terima kasih juga untuk media yang sudah kita bersama menegakkan itu. Artinya apa? Artinya penggunaan undang-undang ITE itu sangat tidak tepat. Satu lagi, undang-undang ITE itu terpaksa dibuat waktu itu karena ketika pemilu tahun 2004 waktu itu ada hacking terhadap situs-situs KPU. Ada situs itu jadi Partai Jambu, Partai Nangka. Itu digunakan undang-undang ITE karena ada data elektronik diretas oleh seseorang, diubah lagi, digunakan lagi. Nah, yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan, ya. Kemudian siapa yang mengubah? Nggak ada yang mengubah. Seorang peneliti itu tidak mengubah data di sini. Kita hanya membaca data, menyajikannya. Jadi tidak ada 0,0001% pun yang kita ubah dari data. Nggak ada. Kalau tampilannya beda, lah itu namanya adalah tampilan. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya mohon maaf nih, saya pakai contoh Bu Soraya. Bu Soraya periksa, maaf nih ya Bu, periksa kandungan. Kemudian di situ diperiksa pakai USG. Kemudian di USG tampak, oh ini Bu, maaf Ibu, positif. Ini bayinya, bagus banget. Terus kemudian bayinya ini gerak-gerak. Apa bayi dalam kandungan ibu ini berubah? Tidak, ini hanya dibaca.
pembacaannya kalau misalnya bayinya itu dulu hitam putih, sekarang berwarna, ya itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemarin dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazah Jokowi apa berubah? Tetap palsu. Ya, nggak ada yang berubah. Ya, jadi meskipun kita baca apapun, tetap. Nah, jadi itulah alasan kami untuk kemudian kami mengajukan pra peradilan yang kedua. Ya, pada hari Jumat tanggal 10 Juli yang akan datang. Saya langsung jawab saja pertanyaannya. Apakah Baik, sebentar ya sebelum jawab pertanyaan nih. Nah, itu betul ya. Jadi bagaimana penetapan tersangka ini kepada Mas Roy Suryo itu harus di pra peradilan karena setelah melihat kejaksaan yang jaksa itu ya, itu kemarin edan juga memang. Jaksa mendakwakan undang-undang ITE itu terhadap Dr. Tifa ternyata juga tidak memiliki landasan yang valid atas hal itu. Sedangkan Dr. Tifa ini disertakan juga di dalamnya dalam satu surat kan dengan Mas Roy Suryo. Nah, yang mana pada akhirnya ini supaya kita ada pemahaman dulu ya. Yang saya juga paham, Anda yang menonton insya Allah juga sudah paham ya. Ini pemahamannya bahwa undang-undang ITE itu untuk para hacker sebagaimana dikatakan tadi. Ini ada situs, kemudian dia dirubah situsnya itu, ya, dihack tuh sistemnya. Setelah itu kan dia dikembalikan. Jadi sistemnya yang di situ adalah sistem yang dirubah oleh yang bukan punya kewenangan untuk merubah. Nah, ini sih hackernya kan mau dijerat oleh hukum. Kemudian dilihat pasal-pasalnya nggak ada. Kejahatan apa yang dilakukan? Yang nggak ada. Saat itu ya, tidak ada. Ya kejahatan apa tidak ada di dalam undang-undang yang mengatur akan hal itu. Maka dibuatlah undang-undang untuk mengatur hal itu supaya di kemudian hari hal itu tidak terjadi. Karena apabila ini dibiarkan di dalam kekosongan, maka ya perusahaan-perusahaan atau apapun itu yang memiliki data yang tersimpan di Indonesia itu tidak akan aman dari percobaan kejahatan cyber tersebut, kejahatan teknologi tersebut. Maka dibuatlah undang-undang ini karena kita negaranya adalah negara dengan kepastian hukum. Nah, ya makanya itu juga kenapa kemarin para penyidik itu bermasalah karena mereka tidak berdasar atas kepastian hukum. Kenapa juga permasalahan Mas Roy Suryo itu bermasalah karena tidak berdasar atas kepastian hukum, padahal undang-undang semua itu dibuat atas dasar kepastian hukum. Ini sudah seharusnya dari awal rusak semua. Kalau jaksa sudah melihat dari kepolisian itu sudah bisa melihat rusak sebetulnya. Nah, adapun yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo di sini dan Dr. Tifa, misalkan diantaranya memakai software yang disebut ELA itu, error level assistance itu bukan sebuah perubahan karena itu adalah sebuah output yang keluar dari ELA, kecuali apabila Mas Roy ini ngutak-ngatik dulu sistem ELA supaya nanti keluar daripadanya output yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Baru di situ ada kejahatan, ada mens rea-nya supaya keluarnya palsu, supaya misalkan tidak terlihat emboss, tidak terlihat pita merah misalkan, atau supaya gigi Jokowi terlihat tidak jongos ya, tapi bukan oleh Photoshop tapi oleh satu software misalkan yang namanya ELA. ELA-nya dirubah dulu nih algoritmanya. Kemudian dimasukkanlah ijazah ke situ, citranya ijazah, kemudian keluarlah di situ. Nah, baru itu kejahatan. Kejahatannya pun nanti bukan atas memasukkan hasil scan dari Dian Sandi tetapi atas merusak ELA itu. Itu kejahatan elektronik. Apakah itu terjadi? Enggak terjadi. Lawong parameter yang dipakai oleh Mas Roy Suryo di sini juga bukan buatan Mas Roy Suryo, itu buatan yang lain begitu. Silakan uji saja kepada orang yang memang memiliki algoritma ILA itu ya, ELA tersebut. Ini memang rusak ini. Udah kebobrokan sistem. Jadi pada akhirnya begini ya, apakah mereka itu seon itu sehingga memahami unsur-unsur pidana seseorang saja tidak paham ya, atau mereka itu pura-pura bodoh ya? Jangan sampai yang kedua ya, karena kalau yang kedua berarti lebih parah lagi. Kalau saya mah berpikir dari apa yang terlihat bodoh saja sudah mereka itu. Jumat para penyidik sampai kejaksaan 10 Juli yang akan datang. Saya langsung jawab saja pertanyaannya. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Betul. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Tidak, Mas Roy. Itu kemudian ya terpaksa harus menunggu. Ya Betul. menunggu putusan dari pra peradilan yang kedua. Lanjutkan. Itu ya, clear ya. Jadi artinya jangan dengerin Khosinuddin. Kita bocorkan langkah-langkah kita, dan itu tidak ada yang namanya buying time. Enggak ada. Ya. Ini bukan buying ya, time. Nggak apa-apa, biarin. Daripada nanti tiba-tiba diputus tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terputus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta.
ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Kan sayang. Sebelum putusannya kemudian dibuat di pokok utamanya, kita koreksi, kita benarkan dulu dalil-dalil yang sudah disampaikan, bahkan gugatan ataupun dakwaan yang kemarin dialami Dokter. Dan kemarin kan kalau teman-teman lihat dakwaannya Dokter Tifa, banyak sekali ya, lebih dari 20 barang-barang bukti. Itu yang terkait dengan Dokter Tifa cuma berapa? Cuma 5. Yang terkait dengan saya juga kalau nggak 5, kalau nggak 6. Semuanya terkait dengan siapa? Rismon. Dokter palsu itu. Nah, kalau dokter palsunya itu udah di RJ, sudah di SP3, harusnya itu juga gugur semuanya, gitu loh. Dan tidak ada yang terkait dengan kami secara langsung, apalagi itu yang banyak kan S, terus balik. Nah itu kan nggak masuk kita semuanya. Kenapa itu masih dibacakan di Dokter Tifa? Makanya nanti ketika itu sudah kita lakukan praper semuanya, yang insya Allah itu aja menjadi bahan praper juga bagi kami, karena itu sudah diumumkan publik, ya kan gitu. Jadi itulah strategi cerdas, strategi tepat, strategi cadas yang kita gunakan, ya. Memanfaatkan KUHP baru. Memanfaatkan ya, atau membaca KUHP baru. Melaksanakan kebaikan KUHP baru. Melaksanakan kebaikan orang baru. Memanfaatkan KUHP baru. Enggak apa-apa, betul. Kebaikan dari kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Haknya itu. Ya teman-teman. Haknya Mas Sekali Roy. lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik ya, itu sudah selesai. Nah, jadi ini ya kenapa saya agak keras juga kepada Hozinuddin supaya Anda paham. Karena Hozinuddin nggak mau praper seperti ini. Udahlah langsung ke persidangan biar kita Jokowi kita hajar saja. Nah nanti udah masuk persidangan ternyata mekanismenya di situ Jokowi juga boleh nggak hadir kan piye, repot begitu. Ya, jadi ini menarik. Nuans ya saya katakan permasalahan ijazah palsu ini memang Mas Roy dan Dokter Tifa itu top Marco top lah pokoknya ya, sampai ada manuver-manuver seperti ini tidak pernah saya terfikirkan sebelumnya juga sebelum persidangan apakah nanti pada akhirnya akan seperti ini, akan kesusu begitu ya, wah udah masuk aja persidangan, ternyata tidak. Dan ini bagus ya, jangan sampai kita punya keinginan sesuatu kemudian kita mendorongnya, memaksakannya ya. Kalau misalkan menyampaikan saja sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan sampai mendorong begitu ya, sampai mengatakan jahat, ya janganlah kalau seperti itu ya. Dan ini Mas Roy Suryo kalau misalkan tadi dikatakan sedang buying time, nggak apa-apa. Asalkan memang itu diwadahi, memang KUHP-nya memperbolehkan saya buying time, ya mau apa begitu kan, ya bagus-bagus saja. Supaya nanti kita melihat bahwa kalau si Jokowi itu mereka memanipulasi hukum itu dengan kekuasaan, ya ini kita perlihatkan kepada khalayak umum bahwa memanfaatkan hukum itu tidak perlu memakai kekuasaan tetapi bisa memakai kecerdasan dengan tadi ya manfaat-manfaat yang diberikan oleh suatu sistem hukum tertentu, dalam hal ini adalah KUHP. Nah di situ ya KUHP baru maksud saya. Nah di situ nanti akan terlihat bahwa hukum ini adalah gelanggang untuk peperangan akal sehat, bukan gelanggang untuk peperangan antara yang punya kuasa dengan yang tidak punya kuasa, antara incumbent dengan lawan politiknya. Supaya jangan begitu ya. Demikian, mudah-mudahan termul semakin habis dari muka bumi Indonesia. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.